Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam kasih, sukacita, dan berkat Tuhan. Di hari Sabtu tanggal 8 Maret ini, mari kita masuki hari ini dengan penuh sukacita. Karena kebaikan Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan dalam hidup saudara dan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tentang 6 hal yang tidak boleh kita biarkan. Yang pertama saudara, mengasihani diri sendiri. Jangan biarkan sikap mengasihani diri sendiri terus-menerus ada dalam kehidupan kita. Tanpa sadar mungkin kita melakukannya. Kita merasa sebagai orang yang paling malang, paling yang harus dikasihani, paling menyedihkan, paling tidak mendapat perhatian, paling segala-galanya yang membuat kita sedih dan menyesal atau kecewa. Perasaan mengasihani diri yang berlebihan tidak akan bermanfaat baik buat diri kita, karena justru akan menjadi semacam counter attack untuk kemajuan kita, dan membuat kita malah menutup diri terhadap pertolongan orang lain, bahkan pertolongan dari Tuhan. Jangan biarkan sikap mengasihani diri ini, saudara, menguasai kita. Mari percaya bahwa segala sesuatu dapat kita hadapi bersama Tuhan. Dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yang kedua, saudara, jangan biarkan diri kita termakan tipuan iblis atau tipuan setan. Tidak sedikit orang yang sering termakan tipuan investasi bodong atau berbagai tipuan lainnya karena kurang bijaksana dan kurang ketegasan dalam menghadapinya. Terhadap setan, iblis yang suka menipu daya, kita harus bijaksana dan harus tegas di dalam melawannya. Iblis menipu daya Hawa sampai terjatuh dalam dosa, dan iblis yang sama mencoba menipu daya Tuhan Yesus dengan 3 cobaan yang begitu mengusik rasa ego Tuhan sebagai penguasa dan yang maha melakukan. Tapi Tuhan Yesus tidak membiarkan dirinya termakan tipu daya iblis. Dan inilah juga saudara yang harus menjadi sikap kita. Dalam Yakobus 4 ayat 7 dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Hati-hati dengan pemutarbalikan firman Tuhan yang sering dilakukan oleh iblis. Yang ketiga saudara, jangan biarkan diri kita tergoda oleh keinginan dosa. Perbuatan dosa kita tidak selalu disebabkan oleh setan. Jadi setan seharusnya tidak selalu menjadi kambing hitam atas setiap kesalahan dan dosa kita. Karena justru kitalah yang memang melakukannya. Karena mengikuti keinginan dosa, keinginan hawa nafsu kita sendiri. Dalam Yakobus 1 ayat 14-15 tertulis, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Hal yang keempat yang tidak boleh kita biarkan adalah kelemahan iman yang terjadi terus-menerus setiap hari. Situasi dunia ini bisa perlahan-lahan membuat pemikiran kita menjadi mengkompromikan iman. Kita tidak lagi sungguh-sungguh kuat di dalam Tuhan, dan kita semakin menjadi kurang dalam kasih kepada Kristus. Dalam 2 Timotius 2 ayat 1, di situ tertulis, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Yang kelima saudara, jangan biarkan diri kita berperang dengan sesama. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, sebagaimana tertulis dalam Efesus 6 ayat 12. Tapi peperangan kita, perjuangan kita adalah melawan penguasa di udara, pemerintah di udara, penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Perjuangan dan peperangan kita adalah melawan setan. Jadi sebenarnya bukan melawan manusia. Jadi jangan berperang dengan mama, papa, saudara. Jangan berperang dengan orang tua, saudara. Jangan berperang dengan anak-anak, kakak, adik, atau saudara-saudara dalam keluarga. Jangan berperang dengan
orang-orang di sekitar kita. Yang keenam, saudara, jangan biarkan diri kita menghalangi berkat Tuhan. Dalam Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, sebenarnya kita menghalangi berkat Tuhan. Itu sebabnya jangan mengandalkan diri sendiri. Jangan mengandalkan harta, jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan apapun selain Tuhan kita. Mari percaya kepadanya dan setia kepada Tuhan. Dialah sumber berkat dan sumber segala-galanya bagi saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu ya Bapa, yang telah membimbing kami, mengajar kami, untuk kami menjaga hidup kami, tidak membiarkan mengasihani diri ada menjadi sikap kami, tapi kami percaya bahwa Tuhan selalu bersama memberi kami kekuatan. Kasih karunia-Mu Tuhan cukup bagi kami. Lepaskan kami Tuhan dari sikap mengasihani diri. Tolong kami juga supaya kami tidak termakan tipuan iblis dan tidak tergoda keinginan dosa, dan tetap kuat selalu di dalam Tuhan, tidak berperang dengan sesama kami, dan tidak menghalangi berkat Tuhan. Pimpin kami selalu Roh Kudus untuk melangkah di dalam kebenaran-Mu dan hidup sebagai pemenang-pemenang oleh kuasa janji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat melanjutkan aktivitas saudara. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.